Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Divadia Ningtyas dengan NIM 24042026. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak II Permana, STMT. Baiklah, pada kali ini pemaparan materinya yaitu tentang data dan penyajian data. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian data statistik. Data statistik adalah sekumpulan informasi atau fakta yang diperoleh dari pengamatan, pengukuran, pencatatan terhadap suatu variabel yang menggambarkan suatu kondisi atau masalah. Data ini bisa berupa angka, atau huruf, atau simbol yang menggambarkan suatu masalah yang terjadi di lapangan. Data statistik ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang untuk membuat keputusan, memutuskan hasil riset, dan menganalisis suatu masalah yang akurat. Menurut para ahli seperti Sumantri dan Subana, data statistik memberikan gambaran numerik tentang suatu keadaan yang ingin diketahui. Sehingga pengumpulan data yang valid dan akurat menjadi sangat penting agar hasil analisisnya dapat diperoleh dengan dipercaya oleh masyarakat umum atau kepada audiens yang diberikan gambaran tentang statistik tersebut, yaitu jenis-jenis data. Data dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa deskripsi atau kategori yang menjelaskan tentang jenis kelamin, warna favorit, asal-usul, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dihitung dengan numerik atau dengan matematis, tapi bisa dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu seperti yang kita tahu yaitu data yang menggunakan angka-angka atau biasa disebut dengan data numerik, seperti jumlah penduduk, tinggi badan, berat badan. Hal ini biasanya digunakan dalam statistik sosial, yaitu di instansi seperti sensus penduduk atau di kelurahan terhadap suatu untuk memenuhi job desk tentang BLT atau hal yang berbau tentang keuangan. Itu data dapat diklarifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, atau observasi. Selanjutnya itu data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang sudah ada seperti laporan, buku, atau data. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap awal paling krusial dalam statistik. Metode pengumpulan data tepat memastikan data yang diperoleh secara representatif dan valid. Metode umum meliputi wawancara dengan bertanya langsung kepada responden untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya itu pencatatan langsung, melakukan pengamatan atau pengukuran langsung terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya itu kuesioner, yaitu kumpulan pertanyaan yang tertulis yang dijawab oleh responden serta adanya studi dokumentasi. Data dapat dilakukan dengan penyajiannya dengan yaitu tabel frekuensi yang menampilkan data dalam bentuk baris atau kolom berdasarkan kategori dengan jumlah frekuensi pada tiap kategori. Contohnya, tabel jumlah siswa berdasarkan warna baju favorit. Selanjutnya itu ada diagram batang, menunjukkan data dalam batang vertikal atau horizontal yang panjangnya menggambarkan banyaknya data pada kategori tersebut. Selanjutnya ada diagram lingkaran atau pie chart, menunjukkan preposisi data sebagai bagian dari keseluruhan yang cocok untuk persentase. Dan yang terakhir yaitu diagram gambar atau piktogram, menggambarkan gambaran atau ikon secara representatif dengan jumlah data. Pembuat penyajian menjadi lebih visual dan menarik. Perlu diolah atau dianalisis suatu data tersebut. Langkah pengolahannya meliputi pertama menentukan rentang data. Rentang adalah selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Selanjutnya itu menentukan banyak kelas interval. Biasanya menggunakan aturan Stargest K sama dengan 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Selanjutnya itu membuat tabel frekuensi distribusi. Kelas interval dibuat di bawah dan atas. Kemudian data dikelompokkan sesuai interval yang dihitung frekuensinya.
Selanjutnya itu menghitung ukuran pemusatan. Seperti mean atau rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dan yang terakhir itu menghitung ukuran penyebaran, seperti rentang dan standar deviasi untuk mengukur variasi data. Manfaat dan aplikasi data statistik dalam pendidikan berguna untuk mengevaluasi hasil belajar dan performa siswa. Dalam bisnis untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Dalam kesehatan untuk melacak penyebaran penyakit dan efektivitas pengobatan. Dalam pemerintahan untuk mengambil keputusan dan kebijakan terhadap perencanaan atau pembangunan. Mungkin itu saja pemaparan materi. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.